Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu ketika terjadi obrolan antara saya dengan sekumpulan tullabul ilm dalam sebuah grup sosial media. Saya menanyakan kepada mereka, kira-kira sepakat enggak ini kalau main game itu haram bagi seorang talibul ilm? Ya. Seketika tidak muncul jawaban, tapi muncul pertanyaan-pertanyaan. Ustadz, kok bisa haram? Ustadz, apa dalilnya kok haram? Ya. Ya, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang seakan tidak terima dengan pernyataan saya, padahal pernyataan saya ini bukan pernyataan tapi pertanyaan, ya. Pertanyaan, sepakat enggak kalian kalau main game itu ya haram bagi thalibil ilmi? Ya, ini pembahasan yang mungkin ya sedikit menarik. Allah Ta'ala alam menarik atau tidak, ya. Tapi yang jelas ya, game ini atau game online yang sekarang bisa diakses dengan Android masing-masing, ya, masing-masing orang yang punya Android bisa mengaksesnya, ya, telah menjadi candu, ya, tidak hanya di kalangan orang-orang yang tidak tahu agama, ya, tapi juga di kalangan para tullabul ilm, ya. Lalu bagaimanakah ya hukum ya bermain game online, ya, apakah diperbolehkan ataukah dilarang? Ya. Secara asal segala sesuatu termasuk la'bun atau permainan itu diperbolehkan. Ya, sebagaimana kaidah fikih yang sering kita dengar atau bahkan sudah banyak yang hafal, al aslu fil asya'i lil ibahah. Asal ya segala sesuatu yang bukan ibadah, ya, asal segala sesuatu adalah mubah, boleh, ya. Akan tetapi jika sesuatu itu ya ternyata mengandung hal yang haram, ya, mungkin dalam game ya mengandung hal-hal yang haram, ya, seperti misalkan dinampakkan aurat, ya, atau musik, atau yang lain yang diharamkan, atau bahkan mungkin ada ajakan kepada kesyirikan, ajakan kepada kebid'ahan, ya, maka jelas ini terlarang, ya. Demikian pula ketika ya sesuatu yang mubah itu mengakibatkan seseorang yang melakukannya itu lalai dari kewajibannya, lalai dari sholat, ya, lalai dari kewajiban yang lainnya, maka ini juga haram, ya, dilarang, ya. Maka tergantung gamenya tersebut, apakah mengandung yang diharamkan ataukah menjadikan orang lalai dari kewajibannya, ya. Kalaupun tidak, ya, kalau tidak mengandung hal yang diharamkan, tidak pula mengakibatkan orang lalai dari kewajiban, di sisi lain, ya, game itu kalau memadorotkan, ya, atau apapun kalau memadorotkan, maka ini juga dilarang dalam agama kita. Ya, segala sesuatu yang ya
memadaratkan, mendatangkan madarat, ya, maka dilarang, ya. Karena agama ini dibangun di atas, ya, darul mafasid, ya, menghilangkan kerusakan, menjauhkan madarat, ya. Baik. Makanya ada 5 hal, ya, yang dijaga, ya, dari madarat dalam Islam, ya. Baik itu jiwa, ya, nasab, ya, harta, agama, ya, dan yang lainnya, ya. Dari 5 hal tersebut, ya, kalau game itu memadaratkan, ya, maka juga dilarang, ya. Entah itu memadaratkan akal, ya, memadaratkan nyawa, atau memadaratkan nasab, atau memadaratkan harta, atau memadaratkan agama, ya. Ternyata game online ini, ya, telah dijelaskan oleh para dokter, ya, ada efek samping atau madaratnya untuk fisik dan juga psikis manusia, ya. Banyak di situs yang bisa dibaca, ya, banyak di situs-situs di internet, ya, ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Di antaranya situs Kementerian Kesehatan, disebutkan di sana, ya, bahwasanya dampak seseorang yang mengalami kecanduan terhadap video, ya, atau permainan berbasis internet seperti game online sangat besar, ya. Seseorang yang, ya, kecanduan ini, ya, di samping mengalami keluhan secara fisik, ya, juga mengalami perubahan struktur dan fungsi otak, ya. Struktur dan fungsi otaknya mengalami perubahan, ya. Ini sebagian saja, ada yang lainnya yang, ya, disampaikan oleh para dokter, diantaranya memadaratkan penglihatan, mengakibatkan nyeri sendi, mengakibatkan, ya, jantung, ya, berpengaruh pada kesehatan jantung dan lain sebagainya. Yang ini jelas madarat. Maka sampai di sini kalau game itu menjadi, ya, orang menjadi kecanduan, sudah kecanduan dengannya, maka memadaratkan, maka ini jelas dilarang, ya. Adapun, ya, kalau katakanlah, ya, game online itu tidak melalaikan dari kewajiban, tidak mengandung hal yang diharamkan, tidak memadaratkan, misalkan tidak memadaratkan, ya, ada dari segi lain yang ternyata, ya, untuk orang yang ingin meraih, ya, agama yang baik, memiliki din yang baik, ya, dianjurkan untuk, ya, meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini derajatnya hasan, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang atau baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi game ini kalau kita bisa simpulkan memang enggak bermanfaat, maka asal ditinggalkan. Kalaupun ada manfaatnya, mungkin apa ya, manfaatnya puas, ya, atau bangga, oh saya bisa menyelesaikan ini game sampai, ya, tingkatan sekian, sampai, ya, seri ini sampai ini, puas. Apalah arti sebuah kepuasan itu? Apalah arti sebuah bangga dengan kemenangan yang apa sih, menang game apa sih,
Nah itu ya mungkin itu saja manfaatnya, atau bisa untuk berbangga tadi, sampaikan ke teman-temannya, oh saya bisa ini, saya selesai. Apa antum baru sampai sini, baru level ini, anak sudah level ini, misalkan sudah tinggi. Nah itu. Jadi anjuran dari Rasulullah ya bagi seseorang yang ingin meraih ya baik agamanya, meraih din yang baik, memiliki agama yang baik, maka meninggalkan yang tidak bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang sia-sia, mala yakni yang sia-sia, tidak ada manfaat. Ya. Dan kita ma'asyiral ikhwah wal akhawat, pemirsa dimanapun berada rahimani wa rahimakumullah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang sering kita dengar juga ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Ya. Ada 4 hal yang kita akan ditanya. Ya. Nabi bersabda, tidaklah bergeser ya, kedua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 atau 5 hal. Dalam riwayat lain 4 hal. Di sini 5 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya, di manakah dia habiskan, untuk apa dia habiskan umurnya. Ya. Wa an ilmihi, tentang ilmunya, fi ma fa'al, untuk apa dia amalkan, apakah dia amalkan ilmunya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah, dan dari hartanya, untuk apa, dari mana dia menghasilkan, dan dari mana dia, dan untuk apa dia belanjakan hartanya. Wa an jismihi fi ma ablah, dan akan ditanya tentang jasadnya, tentang tubuhnya ya, untuk apa dia ya usangkan, untuk apa dia gunakan jasad itu menjadi sampai ya usang atau menjadi berkurang fungsinya gitulah. Ya. Kita akan ditanya. Apakah ketika kita nanti ditanya untuk apa umur kita habiskan, kita berani menjawab untuk game, ya Allah. Ya. Apakah kita berani ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa harta? Ya. Harta yang kita peroleh, misalkan diperoleh dari yang halal, alhamdulillah. Tapi untuk apa digunakan? Ya, data internet, ya, HP, untuk apa digunakan? Beranikah kita menjawab untuk main game, ya Allah? Ya. Akan dipertanggungjawabkan semuanya. Ya. Akan ditanyakan semuanya, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah ketika jasad kita menjadi loyo, menjadi tidak bersemangat disebabkan karena main game, kemudian kita berani menjawab pada Allah ketika ditanya untuk apa jasadmu engkau gunakan sampai usang? Beranikah kita menjawab? Apakah kita berani menjawab untuk main game, ya Allah? Tentu saja kita tidak mau menjawab demikian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, ya. Dan ada penyeru ya, dari dalam diri kita ada ya, ajakan ya baghiyal khairi ya aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang menginginkan kebaikan maka ya sambutlah, wahai orang yang menginginkan keburukan maka berhentilah ya. Kesempatan ini ya, marilah kita gunakan sebaik-baiknya, dan sampai kita habiskan untuk main game ya, menghilangkan rasa lapar untuk ya, istilahnya untuk
memalingkan rasa lapar kemudian main game biar tidak terasa lapar. Waliyadzubillah. Ya, kita sebagai mukmin yang mengharapkan ampunan Allah, yang mengharapkan pahala yang besar, kita bisa mengambil manfaat dari bulan Ramadan ini, kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, di antaranya game ini. Apalagi Anda yang merupakan tulabul ilmi, talibul ilmi, maka sudah sepantasnya untuk menjauhi hal ini. Mungkin ini yang bisa disampaikan, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini hanya nasihat dari kami pribadi untuk semuanya, dan untuk diri kami pribadi, untuk pendengar dimanapun, pemirsa dimanapun berada, dan juga khususnya tulabul ilm dimanapun berada, ya, hanya nasihat, ya. Diterima ya silahkan, tidak diterima ya tafadhol, ya. Ada benarnya datang dari Allah, ada salahnya dari saya pribadi yang sedikit ilmunya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.